warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Mustafiroh dalam rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang. Data inflasi merupakan indikator ekonomi strategis yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan para pelaku usaha. Data inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen pada barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk pada periode tertentu. Dengan memahami inflasi, kita dapat mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap dampak dari kenaikan harga. Nah, bagaimanakah kondisi terkini perkembangan inflasi di Kabupaten Rembang? Apakah harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan atau inflasi, atau sebaliknya mengalami penurunan atau deflasi? Disiarkan langsung dari kantor BPS Kabupaten Rembang bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Kita akan merilis perkembangan inflasi Kabupaten Rembang Desember 2024. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar rilis dapat menyampaikan melalui nomor WA 089 998 01960 untuk bisa bertanya dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Penghujung tahun telah tiba, saatnya berkontemplasi dan mengevaluasi diri. Para pemirsa dimanapun berada, marilah kita simak rilis di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Daerah, Kepala atau Pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini. Rekan-rekan media yang saya hormati serta seluruh pecinta data yang berkenan bergabung mengikuti rilis pada hari ini secara online. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua dapat berjumpa pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali rilis pada hari ini, atas nama pimpinan dan segenap pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 kebahagiaan, kesehatan, dan kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis 2 Januari tahun 2025. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Desember tahun 2024, serta perkembangan indikator pariwisata bulan November tahun 2024. Sebagai informasi, pada hari ini BPS Republik Indonesia dan BPS Provinsi di seluruh Indonesia juga melaksanakan rilis indikator indeks perkembangan harga konsumen bulan Desember tahun 2024 dan beberapa indikator yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Desember tahun 2024. Sebelum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2024 di Kabupaten Rembang diawali dengan kegiatan survei biaya hidup
pada tahun 2022 atau dikenal dengan SPH 2022. SPH menjadi salah satu dasar penghitungan indeks harga konsumen yang merupakan indikator utama untuk mengukur inflasi. Data dari SPH digunakan untuk menentukan paket komoditas yang akan dihitung dalam indeks harga konsumen atau inflasi, sehingga perubahan dalam pola konsumsi masyarakat dapat tercermin dalam angka inflasi. SPH tahun 2022 melibatkan pengukuran pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan untuk menghasilkan data yang akurat mengenai pola konsumsi masyarakat. SPH 2022 memperbarui data mengenai pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2018 atau kita kenal dengan SPH 2018. Survei ini, SPH, dilakukan pada 240.000 rumah tangga di Indonesia. Ya, di seluruh kabupaten kota, ada 150 kabupaten kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang yang mencakup 1.600 rumah tangga. Hasil dari SPH tahun 2022 menghasilkan paket komoditas yang lebih banyak dibandingkan SPH sebelumnya. Ini mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Di Kabupaten Rembang sendiri terdapat lebih dari 500 komoditas hasil survei, tetapi hanya 247 paket komoditas yang selanjutnya akan dipantau perkembangan harganya. Pemilihan komoditas yang dipantau didasarkan pada nilai konsumsi yang signifikan atau konsumsinya kurang signifikan, tetapi komoditas tersebut termasuk komoditas esensial, hampir dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang, misalnya garam. Paket komoditas dalam survei biaya hidup 2022 merupakan kumpulan barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Berikut adalah rincian mengenai 20 besar paket komoditas dan bobotnya berdasarkan hasil SPH 2022 di Kabupaten Rembang. Bobot untuk setiap komoditas ditentukan berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga. Pada SPH 2022 terjadi pergeseran bobot, di mana bobot untuk non-makanan mengalami peningkatan. Sementara itu, bobot untuk makanan mengalami penurunan dibanding dengan hasil SPH tahun 2018. Pergeseran bobot ini mencerminkan dinamika dalam pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan kesadaran akan kesehatan. Bobot paket komoditas adalah proporsi relatif dari setiap komoditas dalam total pengeluaran konsumsi rumah tangga yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Bobot ini menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu komoditas terhadap perubahan harga secara keseluruhan. Di Kabupaten Rembang, bobot paket komoditas terbesar antara lain bisa Bapak Ibu saksikan di layar, yaitu bensin, beras, tarif listrik, biaya langganan internet, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini rilis perkembangan indeks harga konsumen akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi month to month atau inflasi bulanan, inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau inflasi tahunan. Inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Dan masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda.
Yang pertama, inflasi bulanan atau month to month, yaitu mengukur perubahan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan atau bulan ke N dibandingkan dengan bulan N-1. Ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek yang terjadi dalam suatu bulan tertentu. Kemudian inflasi bulanan berguna untuk menganalisa tren harga jangka pendek dan dapat memberikan sinyal awal tentang potensi inflasi di masa depan. Kemudian, inflasi tahun kalender atau year to date mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun hingga periode tertentu dalam tahun yang sama. Ini memberikan gambaran tentang laju inflasi selama periode berjalan dan sangat berguna dalam analisa ekonomi. Kemudian inflasi tahunan atau year on year adalah inflasi yang mengukur perubahan indeks harga konsumen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini memberikan gambaran tentang tren inflasi dalam jangka waktu 1 tahun. Inflasi tahunan digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Inflasi bulanan dan tahunan memberikan perspektif yang berbeda mengenai dinamika harga di pasar. Inflasi bulanan lebih fokus pada perubahan harga jangka pendek, sedangkan inflasi tahunan memberikan gambaran yang lebih luas tentang tren inflasi dalam konteks tahunan. Keduanya penting untuk analisa ekonomi dan pengambilan keputusan kebijakan. Sebelum mengumumkan angka inflasi bulan Desember 2024, sebagai pembuka, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga. Yang pertama, berdasarkan data BMKG, curah hujan pada bulan November 2024 didominasi oleh kriteria menengah dan bersifat atas normal. Kemudian pada dasarian 1 Desember 2024, curah hujan didominasi oleh kriteria menengah dan bersifat bawah normal sebanyak 42% dan atas normal 38%. Wilayah Indonesia memasuki musim hujan sebanyak 66%, termasuk Jawa Tengah. Perkembangan curah hujan dapat berdampak ke produksi hortikultura. Kemudian penurunan produksi hortikultura pada musim penghujan membuat pasokan komoditas mengalami penurunan. Ditambah buah maupun sayuran menjadi lebih cepat rusak, berdampak pada kenaikan harga seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beberapa sayuran lainnya. Catatan peristiwa lain adalah informasi dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa pemicu kenaikan minyak goreng adalah keberadaan minyak goreng curah. Minyak goreng curah saat ini tidak lagi merupakan minyak hasil DMO atau Domestic Market Obligation yang diatur DPO, Domestic Price Obligation. Kondisi tersebut membuat harga minyak goreng curah naik dan berimbas pada kenaikan minyak goreng premium. Meningkatnya permintaan menjelang Nataru juga menambah alasan kenaikan harga beberapa komoditas seperti telur ayam maupun minyak goreng. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan Desember tahun 2024 di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 0,56% secara bulanan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 109,81 pada November 2024 menjadi 110,43 pada Desember 2024. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender atau year to date dan juga inflasi tahun ke tahun year on year
pada bulan Desember tahun 2024 di Kabupaten Rembang sebesar 1,54%, yang merupakan perubahan indeks harga konsumen Desember 2024 yaitu sebesar 110,43 dibanding IHK Desember 2023 yang mempunyai nilai IHK sebesar 108,76. Bapak Ibu yang saya hormati, inflasi bulan ke bulan atau month to month pada Desember 2024 merupakan inflasi kelima secara berturut-turut sejak Agustus tahun 2024. Dan ini merupakan inflasi ke-8 sepanjang tahun 2024. Dan kebetulan pada bulan Desember ini merupakan inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024. Berdasar kelompok pengeluaran, secara month to month pada Desember 2024 terdapat 8 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, sedangkan 3 kelompok lainnya tidak mengalami perubahan secara signifikan, sebagaimana terlihat di tampilan tabel sebelah. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,35% dengan andil inflasi 0,44%. Dan ini merupakan penyumbang inflasi kelompok pengeluaran tertinggi pada bulan Desember tahun 2024. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, kelapa, bawang putih, minyak goreng, bawang merah, dan kangkung. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar adalah kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,37% dengan andil 0,05%. Komoditas paling dominan yang mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah adanya perubahan harga mobil. Kemudian kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar berikutnya adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,34% dengan andil 0,02%. Sedangkan komoditas paling dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah sabun deterjen bubuk. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil inflasi month to month terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan Desember 2024. Bisa kita saksikan di layar. Yang pertama adalah telur ayam ras, memiliki andil inflasi sebesar 0,12. Kemudian yang kedua cabai merah, dengan andil inflasi 0,09. Kemudian mobil dengan andil inflasi 0,03, cabai rawit dengan andil inflasi 0,03. Ini 3 komoditas sama ya, cabai rawit, kelapa, bawang putih, minyak goreng, 4 komoditas. Kemudian 2 komoditas berikutnya memberikan andil sebesar 0,02%, yaitu sabun deterjen bubuk dan bawang merah. Sedangkan yang ke-10 adalah komoditas kangkung yang memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya komoditas dengan andil deflasi atau penahan inflasi month to month terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan Desember 2024 adalah yang pertama ikan bandeng atau ikan bolu memberikan andil deflasi sebesar 0,03. Kemudian komoditas berikutnya udang basah, emas perhiasan, dan kemiri masing-masing memiliki andil deflasi yang sama, yaitu sebesar 0,01%. Kemudian 6 komoditas lain yang mengalami deflasi namun andilnya tidak terlalu signifikan atau relatif kecil, antara lain adalah buah pir, daun bawang, buncis, kentang, daging ayam ras, dan gula merah. Bapak Ibu yang saya hormati,
Bagaimana disampaikan di awal tadi, tingkat inflasi year on year ya tahunan pada bulan Desember tahun 2024 yang kemudian ini akhirnya akan sama ya dengan year to date karena berada di akhir tahun. Di Kabupaten Rembang pada Desember 2024 sebesar 1,54% dengan indeks harga konsumen pada bulan Desember 2024 sebesar 110,43 meningkat dibandingkan indeks harga konsumen pada bulan Desember 2023 yang besarnya sebesar 108,76. Inflasi tahunan atau year on year pada Desember 2024 kembali mengalami kenaikan dibanding tingkatan inflasi year on year pada bulan November tahun 2024. Setelah sebelumnya pada Oktober 2024 mengalami kenaikan. Selama beberapa periode sejak Maret sampai dengan September tahun 2024 terjadi penurunan grafik tingkat inflasi year on year dari 5,38% pada bulan Maret 2024 menjadi 1,39% pada September 2024 yang kemudian naik pada bulan November sebesar 1,51%, kemudian turun lagi ke 1,27% pada bulan November 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada Desember 2024, secara umum seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,33% dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah telepon seluler. Secara year on year, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi sebesar 5,9% dengan andil sebesar 0,37%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 3,15% dengan andil 0,3%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, es, ayam goreng, mie, dan pecel. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mempunyai andil inflasi sebesar 0,17%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, bawang putih, sigaret kretek tangan, kopi bubuk, dan bawang merah. Baik Bu yang saya hormati, berikut ada 10 komoditas dengan andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Desember 2024. Yang pertama, minyak goreng. Secara year on year memberikan andil inflasi sebesar 0,2% pada Desember 2024. Kemudian emas perhiasan 0,16%, daging ayam ras 0,14%, mobil dan sigaret kretek mesin berikan andil inflasi sebesar 0,12%, kemudian bawang putih 0,11%, sigaret kretek tangan, kopi bubuk memberikan andil inflasi 0,1%, bawang merah memberikan andil inflasi 0,09%, dan sabun deterjen bubuk memberikan andil inflasi secara year on year sebesar 0,08%. Selanjutnya berikut 10 komoditas dengan andil deflasi ya, atau penahan inflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Desember 2024. Yang pertama, cabai merah memberikan andil deflasi sebesar 0,27%, cabai rawit memberikan andil deflasi 0,21%,
pisang memberikan andil deflasi 0,18% dan seterusnya. Yang nomor 10 ada rampelah hati ayam, bisa Bapak Ibu saksikan di layar, memberikan andil deflasi sebesar 0,03%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut bisa sama-sama kita lihat perbandingan regional perkembangan indeks harga konsumen di kabupaten kota IHK di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi pada tahun 2024, pada Desember 2024, seluruh kabupaten kota IHK mengalami inflasi. Secara mantuman, pada Desember 2024, Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,75%. Dan Kota Tegal mengalami inflasi terendah yakni sebesar 0,48%. Kemudian secara year on year, pada Desember 2024, Kota Tegal mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,919%, sedangkan di Kota Surakarta mengalami inflasi terendah yakni sebesar 1,5%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan ringkasan inflasi bulan Desember 2024. Pada bulan Desember 2024 terjadi inflasi man-to-man sebesar 0,56% di Kabupaten Rembang. Kemudian inflasi year on year yang sama dengan inflasi year to date karena kebetulan berada di akhir tahun, yaitu bulan Desember, mengalami inflasi sebesar 1,54%. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara man-to-man adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,44%. Utamanya adalah komoditas telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, kelapa, bawang putih, minyak goreng, bawang merah, dan kangkung. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi man-to-man seluruh kelompok antara lain telur ayam ras, cabai merah, mobil, cabai rawit, kelapa, bawang putih, minyak goreng, sabun deterjen bubuk, bawang merah, dan kangkung. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara year on year adalah kelompok yang pertama, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,37%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, popok bayi sekali pakai atau diapers, pasta gigi, hand body lotion, dan lipstick. Kelompok penyedia makanan minuman atau restoran dengan andil inflasi 0,3%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, es, ayam goreng, mie, dan pecel. Berikutnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,17%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, bawang putih, dan sigaret kretek tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya pada bagian kedua, rilis pada kesempatan siang ini kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan November tahun 2024 di Kabupaten Rembang. Kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan November di Kabupaten Rembang yang dapat kami informasikan. Yang pertama adalah pada November 2024, tingkat penghunian kamar atau TPK di Kabupaten Rembang sebesar 22,97% dan rata-rata lama menginap atau RLM sebesar 1,23 malam. Ini berarti secara rata-rata kalau kita interpretasikan dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang terdapat kurang lebih 22 sampai dengan 23 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Tingkat penghunian kamar adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak kamar yang digunakan dibanding kamar yang tersedia.
Faktor-faktor pendorong TPK dapat dipengaruhi seperti aktivitas pariwisata, infrastruktur lokal, dan kebijakan pemasaran pariwisata dan hotel di suatu daerah. Dalam hal ini Kabupaten Rembang misalnya. Di Kabupaten Rembang pada bulan yang lalu, di bulan Oktober misalnya, terdapat beberapa event seperti Festival Seni Kreasi Nusantara di Universitas YPPI Rembang, Mumba Festival yang diselenggarakan oleh Polos Hotel and Gallery, dan juga kegiatan MKP yang diselenggarakan PLTU Rembang di Kecamatan Sluge yang memungkinkan peningkatan jumlah tamu hotel yang menginap. Sedangkan pada bulan November, jumlah tamu kegiatan MKP hanya pada minggu-minggu awal bulan tersebut. Kemudian agenda debat calon bupati selama beberapa hari pada bulan November merupakan kemungkinannya tamu menginap pada hotel di Kabupaten Rembang. Namun secara keseluruhan, TPK November 2024 dibanding bulan sebelumnya mengalami sedikit penurunan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan TPK dan rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang selama tahun 2024, Januari sampai dengan November terlihat mengalami fluktuasi. Ya, seperti bisa kita saksikan di layar. Data tingkat penghunian kamar memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang, TPK selama periode Januari-November 2024 menunjukkan tren kenaikan, meskipun pada November 2024 mengalami sedikit penurunan. Pada 5 bulan terakhir, angka TPK sudah berada di atas nilai 20%. Dan pada 4 bulan terakhir, angka rata-rata lama menginap mencapai angka tertinggi dibanding capaian 7 bulan sebelumnya, yang cenderung berada pada kisaran 1 malam. Memahami faktor-faktor ini penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata dan perhotelan untuk merencanakan strategi pemasaran dan operasional yang efektif guna meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, baik menurut kota asal ya dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan yang menuju Kabupaten Rembang. Sebagai informasi, pergerakan wisatawan Nusantara kami peroleh melalui metode MPD, Mobile Positioning Data. MPD merupakan dataset berskala besar mengenai catatan transaksi dan lokasi dari pelanggan operator seluler yang diproses dan disimpan di dalam suatu sistem. Merujuk konsep dasar IRTS, International Recommendation of Tourism Statistics 2008, disebut wisatawan Nusantara jika memenuhi beberapa konsep. Yang pertama, melakukan perjalanan di Indonesia antar kota atau kabupaten. Kemudian perjalanan dilakukan di luar usual environment atau di rumah dan tempat kerja. Kemudian perjalanan yang dilakukan bukan rutin, bukan suatu rutinitas. Dianggap rutin bila frekuensi perjalanan lebih besar dari 4 kali dalam sebulan. Kemudian perjalanan yang dilakukan kurang dari 12 bulan. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di Kabupaten Rembang pada November 2024 mencapai 183.895 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,93% jika dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 176.946 perjalanan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu November 2023, terjadi kenaikan sebesar 29,22% dari total perjalanan sebanyak 142.311 perjalanan. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang pada November 2024
mencapai 127.734 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,41% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ya, yang sebesar 117.825 perjalanan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu November 2023, jumlah perjalanan ada sebanyak 120.079 perjalanan, atau terjadi kenaikan kunjungan sebesar 6,37%. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Kamis, tanggal 2 Januari 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagaimana biasanya, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.